Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, sekitar 1 dekade yang lalu atau 1,5 dekade yang lalu, seorang pakar Amerika, Samuel Huntington, mengatakan bahwa peradaban yang saat ini menjadi ancaman Amerika adalah peradaban Islam. Jadi setelah runtuhnya komunis, maka yang menjadi ancaman bagi Amerika adalah Islam. Rupanya pernyataan-pernyataan ini yang disusun dalam sebuah buku yang sebenarnya tidak terlalu tebal karena berasal dari beberapa makalah saja, telah membuat agitasi dan mendorong, men-trigger pemerintahan Amerika untuk memberikan perwujudan dari pernyataan tersebut. Kita kenal bahwa Amerika adalah negara yang mensahkan bertahan dengan preemptif. Artinya jika ada potensi lawan yang perlu dihabisi, maka mereka tidak segan-segan, dia akan menyerang lawan tersebut sekalipun lawan yang pihak yang disebut lawan itu sebenarnya tidak bermusuhan dengannya. Pertanyaan pertama yang perlu kita cermati adalah apa sebetulnya makna yang disebut dengan peradaban itu. Kalau kita merujuk pada bukunya Samuel Huntington sendiri, Clash of Civilization, sebenarnya tidak ada definisi yang jelas tentang apa itu disebut peradaban. Tetapi jika dilihat dari kriteria-kriterianya, di dunia ini ada sekitar 6 peradaban. Pertama adalah peradaban Amerika, yang kedua adalah peradaban Timur, India, yang dipresentasikan oleh Hindu, ketiga adalah peradaban komunisme, kemudian Konfusianisme, dan satu lagi adalah peradaban Afrika yang lebih pada merek tradisionalisme. Lalu apa makna peradaban itu? Sekali lagi kalau mengacu pada karya-karya Samuel Huntington atau para akademisi lain, itu tidak ada yang memadai. Karena itu perlu kita definisikan sendiri. Dan di sini Hidayatullah memberikan definisi yang sangat menarik. Apa yang disebut dengan peradaban adalah manifestasi iman dalam setiap aspek kehidupan. Jadi inti dari peradaban adalah iman. Inti dari peradaban adalah ideologi. Dan dari ideologi inilah ada manifestasinya. Pertama, manifestasi pada ranah intelektual yang akan berpengaruh pada khasanah imajinatif. Yang kedua adalah ranah yang masuk pada dunia nyata. Ya. Yang kedua adalah manifest pada dunia imajinal. Yang kedua adalah pada realitas yang nyata. Kalau kita bertumpu dan mengambil definisi ini sebagai standar, maka wajar jika Islam itu disebut sebagai peradaban. Pertama, Islam memiliki ajaran dengan iman yang sudah jelas. Dan karena itu Islam juga memiliki ideologi. Karena yang dimaksud dengan ideologi adalah nilai-nilai hidup yang diperjuangkan. Dan Islam memiliki sejarah yang bisa diukur dengan cermat bahwa kehadiran Nabi adalah memanifestasikan iman itu dalam setiap aspek kehidupan. Dan Nabi dalam kehidupannya bersama sahabat memang mampu membangun sebuah peradaban, yakni peradaban Islam. Ya, yang terwujud dalam prototipenya ada berpusat di Madinah. Nah, kita sebagai umat Islam ini harus menempatkan pengertian, ya, dan makna peradaban itu dalam mindset, dalam visi hidup kita. Karena Nabi juga memanifestasikan bagaimana iman itu terwujud dalam peradaban, terwujud dalam berbagai aspek kehidupan, apakah itu bersifat ekonomi, politik, hukum, sains, bahkan seni, dan tentu saja dalam beribadat, maka sudah sewajarnya kita sebagai umatnya juga harus memanifestasikan iman itu dalam semua aspek kehidupan. Memang kalau yang terjadi seperti ini, semua peradaban, semua ideologi ketika berinteraksi
akan masing-masing menunjukkan superioritasnya itu. Nah, begitu juga ketika Amerika melihat Islam, Islam dianggap sebagai ancaman karena memang potensial nilai-nilai Islam itu menyebar ke seluruh Amerika. Dan kalau nilai-nilai Islam itu menyebar ke seluruh Amerika, maka bisa dikatakan nilai-nilai sekulerisme, nilai-nilai barat, ateisme akan musnah pelan-pelan. Kita tahu sekarang bahwa perkembangan Islam di Eropa, ketika masyarakat inteleknya yang relatif jujur menyimak ajaran Islam, mereka menyadari kebesaran ajaran Islam itu, kebesaran nilai-nilai Islam itu. Ya, begitu juga masyarakat milenialnya yang belum terbebani dengan berbagai kepentingan politik dan lain sebagainya, sekarang mulai berbondong-bondong masuk ke dalam Islam itu. Karena apa? Mereka melihat bahwa ajaran Islam bukan saja menampilkan spirit yang sangat bisa dipertanggungjawabkan, yakni keimanan kepada satu Tuhan yang yang sangat kuat, tetapi yang kedua adalah dia mampu dicerna secara baik-baik oleh akal sehat manusia. Dan itu tampaknya tidak dapat dipenuhi dalam doktrin Trinitas yang diajarkan oleh gereja. Dan karena itu mengapa banyak masyarakat itu masuk ke dalam Islam, masyarakat Barat, karena mereka menyadari besarnya ajaran ini. Inilah yang tampaknya membuat Amerika sedikit banyak kalang kabut. Karena jika Islam tidak dibendung dan dibiarkan ajaran Islam itu dicerna oleh masyarakat secara luas, maka pengaruh dan determinasi Islam di Amerika akan sangat tinggi. Karena itu berbagai upaya dibuat. Bagaimana Islam distigmatisasi? Ya, dengan apa? Kalau ajarannya, saya kira tidak ada ajaran yang mampu untuk menandinginya. Karena itu adalah umatnya. Jadi umat Islam distigmatisasi sebagai teroris. Ya. Nah, ini di kalangan orang awam, stigmatisasi ini betul-betul sangat menghambat mereka. Ya. Karena begitu distigma sebagai komunis, banyak masyarakat internasional tidak berupaya lebih lanjut untuk melihat lebih dalam lagi. Dan rata-rata menyerah bahwa Islam itu adalah teroris. Tetapi bagi masyarakat yang maju, masyarakat yang ingin tahu lebih lanjut, tudingan sebagai teroris itu mendorong mereka justru mencari akarnya, yakni ke dalam ajaran Islam itu. Dan biasanya kalau kajian-kajian yang mereka lakukan itu berlanjut, mereka akan sampai pada kesimpulan bahwa ternyata media mainstream Barat, para politisi Barat, Amerika adalah pembohong-pembohong besar. Mereka menipu rakyatnya tentang Islam. Dan kalau ini kesadaran tumbuh, maka tidak terlalu lama bahwa Islam di Amerika akan menjadi mayoritas yang luas. Di sini tentu saja kita sebagai umat Islam yang menyadari lebih dahulu tentang ajaran-ajaran Islam ini, maka sudah selayaknya kita harus mulai dengan visi membangun peradaban itu, dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai dan keyakinan Islam itu adalah jauh lebih superior daripada nilai-nilai hidup yang diajarkan oleh Barat. Saya kira demikian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.